Hello, my name is Evremia Elia Yohanda. Today I'm going to talk about a TED video from Kiki Fun about study smarter, not harder. We enter in English. Do you dread doing homework? Do you steer clear when it's study time? You're definitely not alone. When it's time to sit down to do some work, we tend to arise, we find distraction, and we steadily become really interested in tidying our rooms. It's a natural reaction. At some point, every one of us who has tried to get some work done will feel like it's the last thing in the world that we want to do. But what if I told you it doesn't have be like this? What if I told you that there's a better way to do it? That will not only help you study better, but more importantly, study less. Yes, study less. Studying itself is a dull and boring course no one wants to spend more time studying that they needn't do. But what if we can create the condition in your body, an external environment to successfully learning and retain information better and faster? Learning activities, study techniques can ensure that you're fully prepared for your tests, midterms, and exam. Because what you know, what work you can apprise and project with confidence and can crush any test anxiety. The strategy that I'm about to share with you have improved not just my test scores, but my mood and my whole entire outlook towards studying. It has improved my life. So I hope you will always benefit from them and discover which type of studying work best for you. There are massive benefits in setting aside some focus time during your day. I like to start my focus time at around 7 p.m. It's one if just had my dinner, I'm done with all of my after school class and I'm ready to settle in and do some work. In the beginning, I didn't really have a schedule and I just did my homework whenever I had time. But then there will always interruption after school activities, my favorite show and even dinner time and every day. It will be different. It was quite disorganized, and I ended up not finishing some of my work on time. At times, I had to stay up until really late, and of course, I won't have enough sleep. This will go on for days. Unfortunately, it affected my grades, my schedule, and even my overall mood. Nowadays, I make sure I am more organized with my time, and I make sure my family member know that it is my study time. So, there is back that time as well. The time that you choose as your focus time is up to you, of course, but setting up this apart time with yourself will help you be more committed. Consistency breeds success. So organizer Keldon will pencil in your reading time, study time, and yes, even play time, and stick to it. That's all. Organizing a workspace by taking an extra 5 minutes at the beginning but will save you much time during the process. Remember clutter completes for attention, so make your space neat and tidy. Very few of us have dedicated space in our homes where I can shut out the outside world and focus most
of us have shared space. We have sibling play in the background, mom, maybe in the kitchen cooking, dad may be watching the news on TV. Life goes on and we can't stop that, but we can control all the immediate environment. We can control when we are listening to ever. Since I came across this app that play ambient sound, I found I can block out all the distracting noise and really focus on my work. I especially like to listen to the sounds of nature, the pushing drizzle of rain, the crackling sound of a campfire, and the sport tripping of hair. Birdsong are all excellent ways of shutting off the outside world and focus on the task at hand. There are lots of good options where you can find a hot selection of this kind of sounds. It's worth experimenting to figure out which one works for you. Personality, some people may be it hard to concrete during complex silence. Some other may find it challenging to focus while the music is on. It's just a matter of choice, but studies have shown that certain type of music, especially classical music and ancient part of you brain that help you pay attention and retain information. And of course, listening to music for improve your mood and change your whole outlook about studying in general. So plug in your headphone this configure they are running in and connects our focus on. And there you have it. Set up and routine, organize your workspace, and get a mood with music. Three small but very effective ways to get you in the habit of being more efficient and studying in less time. After years ago, I used to spend more than 3 hours doing my schoolwork. I worked all hours. I wasn't organized and got easily distraction and often interrupt. But slowly and surely following the strategy, I find that I don't need more than 1 hour to complete all my assessment. That's something I am proud to accomplish. I would like to share with you today, but I am not here to convince you that every minute I spend studying is full of fun and laughter and that do nothing else. I'd rather to do with the time. No, I am also human and still a kind too. But we have to do it no matter what. We just have to make the better of the situation and find ways to improve on it. So it's important that we develop this skill because it will benefit us for life. Some of us will truly never enjoy studying, and that's okay. But when you follow the strategy and put some work into scheduling your time in be more effective, it means you can spend less time studying, less time suffering at the blank page, and less time worrying about the book you haven't opened yet. And when you spend less time doing all that, it means you get to spend so much more time doing the things what you do. Enjoy more time for friends or time for games or laughter and more time to just live your life. Effective learning starts with the right attitude and a good strategy. Indeed, I can transfer studying from
punishment to a opportunity to learn. So let's set ourselves up for success. Di sini saya akan menyampaikan hasil terjemahan saya dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu takut mengerjakan pekerjaan rumah atau tugasmu? Apakah kamu menghindari saat waktu belajarmu? Kamu pasti tidak sendirian. Ketika tiba waktunya kita untuk duduk dan mengerjakan tugas, kita biasanya tiba-tiba merasa sangat ingin merapikan kamar. Ini adalah reaksi alamiah tubuh manusia saat orang itu sedang berusaha menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Ini merupakan sinyal dari tubuh yang membuat kita merasa bahwa ini adalah hal terakhir yang tubuh kita ingin kerjakan. Tapi, bagaimana jika saya mengatakan bahwa tidak harus seperti itu? Bagaimana jika saya beritahu bahwa ada cara yang lebih baik? Cara itu tidak hanya akan membantumu belajar lebih baik, tetapi juga lebih penting belajar lebih sedikit. Ya, kurangi belajar. Kita tahu bahwa itu adalah hal yang membosankan dan tidak ada seorang pun yang ingin menghabiskan waktunya hanya untuk belajar. Tapi bagaimana jika kita bisa menciptakan kondisi di dalam tubuh dan lingkungan kita untuk berhasil dalam belajar serta dapat menyimpan informasi dari apa yang kita pelajari dengan baik dan cepat? Mempelajari teknik belajar yang efektif dengan diri kita dapat membuat kita merasa siap dalam menghadapi ujian di sekolah. Karena ketika kita merasa berhasil dengan teknik belajar, kita akan merasa percaya diri dan tidak cemas saat mengerjakan ujian. Strategi yang akan saya bagikan kepada Anda tidak hanya meningkatkan nilai ujian saya, tapi juga suasana hati dan pandangan saya terhadap belajar. Jadi saya harap kita semua mendapatkan manfaat serta menemukan jenis belajar mana yang cocok dengan diri kita. Banyak sekali manfaat saat kita bisa mengatur waktu kita untuk fokus. Saya mulai waktu fokus sekitar jam 7 malam. Saat itu saya baru saja selesai makan malam. Selesai dengan semua kelas sepulang sekolah dan saya siap untuk duduk dan memulai waktu belajar saya. Awalnya, saya tidak konsisten menjalankan sesuatu jadwal dan akhirnya saya mulai belajar dan membuat pekerjaan rumah kapanpun saya mau. Kemudian, saya merasa bahwa saya malas mengerjakannya setelah kegiatan sekolah, acara favorit, dan bahkan saat waktu makan malam. Saya menyadari setiap harinya akan terasa berbeda, tidak teratur dan pada akhirnya saya tidak belajar dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Terkadang, saya harus begadang hingga larut malam, dan yang pasti saya tidak memiliki waktu untuk tidur yang cukup. Hal ini berlangsung beberapa hari. Sayangnya, ini mempengaruhi nilai saya, jadwal saya, dan bahkan suasana hati saya secara keseluruhan. Saat ini, saya memastikan bahwa saya ingin lebih terorganisir dengan waktu yang saya miliki. Tidak lupa, saya memastikan bahwa keluarga saya juga tahu kapan waktu belajar saya. Waktu yang kamu pilih sebagai waktu fokus dalam belajarmu itu pilihan kamu sesuai dengan dirimu. Tetapi buatlah semacam janji dengan dirimu sendiri agar membantumu lebih berkomitmen, konsisten, dan menciptakan kesuksesan belajar. Jadi menurut Keldon, catatlah dengan baik waktu membaca, waktu belajar, dan bahkan waktu bermainmu dan harus konsisten. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil terjemahan saya yang ke dalam versi bahasa Indonesia yang saya ambil dari video TED yang aslinya versi bahasa Inggris. Mengatur area kerja dengan menghabiskan 5 menit tambahan di awal, namun hal ini dapat menghemat banyak waktu Anda sepanjang proses tersebut. Oleh karena itu, pastikan ruangan Anda rapi dan teratur. Hanya sedikit dari kita yang memiliki area khusus di rumah, tempat kita dapat menutup dunia luar dan berkonsentrasi.
Sebagian besar dari kita berinteraksi di ruang bersama di mana saudara-saudara bermain di latar belakang, ibu mungkin masak di dapur, dan ayah tertarik pada berita di televisi. Kehidupan bergerak terus dan tidak bisa menghentikannya, tetapi kita dapat mengendalikan lingkungan yang kita atur saat kita berusaha fokus. Sejak saat saya menemukan aplikasi yang memutar suara latar, saya menyadari bahwa saya dapat menghilangkan gangguan suara dan benar-benar berkonsentrasi pada pekerjaan. Saya sangat menikmati mendengarkan suara alam seperti hujan yang lembut, api yang mendesis, serta kicauan burung. Suara burung adalah cara luar biasa untuk menangkis suara luar dan berkonsentrasi pada pekerjaan yang harus dilakukan. Terdapat banyak pilihan hebat di luar sana untuk menemukan beragam suara semacam ini. Sebaiknya coba berbagai opsi untuk menemukan apa yang paling cocok untuk Anda secara pribadi. Beberapa orang merasa kesulitan untuk berkonsentrasi dalam keheningan total, sementara yang lain mungkin merasa sulit untuk fokus pada musik diputar. Ini masalah preferensi pribadi, tetapi penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis musik, terutama musik klasik, dapat merancang area otak yang membantu Anda berkonsentrasi dan mengingat informasi secara alami. Mendengarkan musik dapat memperbaiki suasana hati Anda dan mengubah cara pandang Anda terhadap proses belajar. Jadi, pasang headphone Anda, pastikan semuanya berfungsi dan berfokuslah. Begitulah, buatlah rutinitas, atur area kerja Anda, dan ciptakan suasana hati melalui musik. 3 hal sederhana namun sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi dan belajar dalam waktu singkat. 2 tahun yang lalu, saya menghabiskan lebih dari 3 jam untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya bekerja tanpa henti, tidak teratur, gampang teralihkan, dan seringkali terganggu. Namun, secara bertahap mengikuti strategi-strategi ini, saya menemukan bahwa saya tidak memerlukan lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan semua pekerjaan saya. Itu adalah pencapaian yang saya banggakan dan saya ingin berbagi kepada Anda hari ini. Namun, saya tidak di sini untuk membujuk Anda bahwa setiap menit yang saya habiskan untuk belajar itu penuh dengan keceriaan dan tawa, atau bahwa saya tidak ingin melakukan hal lain dengan waktu itu. Tidak, saya juga manusia dan masih muda, namun kita harus tetap menjalani apapun yang terjadi. Kita hanya perlu memanfaatkan keadaan ini dengan baik dan mencari cara untuk memperbaikinya, sehingga penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan ini karena akan berguna seumur hidup. Beberapa di antara kita mungkin tidak benar-benar merasakan kesenangan dalam belajar, dan itu bukanlah masalah besar. Namun, ketika kamu menerapkan strategi ini dan merencanakan waktu yang lebih efisien untuk itu, berarti kamu akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk belajar, lebih sedikit waktu bergelut dengan lembaran kosong, dan lebih sedikit waktu cemas tentang buku yang belum terbaca. Dengan mengurangi waktu untuk semua hal tersebut, itu artinya kamu bisa memanfaatkan lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu cintai, lebih banyak waktu bergumul dengan teman-teman atau untuk bermain dan tertawa, serta lebih banyak waktu untuk benar-benar menikmati hidupmu. Pembelajaran yang efektif dimulai dengan sikap positif dan strategis yang tepat. Sungguh ini bisa
mengubah pengalaman belajar dari sesuatu yang terasa menyiksa menjadi peluang untuk tumbuh. Jadi, mari kita siapkan diri kita untuk meraih kesuksesan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi, teknik, serta tantangan saya dalam menerjemahkan video TED dari Kiki Fan yang berjudul Study Smarter, Not Harder. Yang pertama itu ada strategi penerjemahan. Saya menggunakan semantic translation versus communicative. Alasannya karena penerjemahan komunikatif itu berfokus pada menyampaikan pesan dan efek yang sama kepada pembaca bahasa sumber, serta menekankan kejelasan dan kemudahan pemahaman, sementara penerjemahan semantik berupaya untuk secara akurat menyampaikan makna dan nuansa tetap teks asli, termasuk struktur dan gaya bahasa. Yang kedua, teknik penerjemahan. Saya menggunakan transposisi. Alasannya karena transposisi mengubah struktur kalimat atau urutan kalimat dalam bahasa target untuk menghasilkan terjemahan yang lebih alami dan mudah dipahami, meskipun berbeda dari struktur bahasa sumber. Yang ketiga itu tantangan saya dalam menerjemahkan. Yang pertama itu ada struktur bahasa yang berbeda. Karena kita tahu bahwa struktur kalimat dalam bahasa Inggris berbeda dengan bahasa lain termasuk Indonesia. Karena perbedaan inilah yang menyulitkan saya dalam menjaga keakuratan makna dan gaya bahasa saat menerjemahkan. Yang kedua, ketetapan versus kreativitas. Di sini saya sering dihadapi pada pilihan antara menerjemahkan kata demi kata atau ketepatan, atau mencari cara untuk menyampaikan makna dan nuansa keseluruhan teks atau kreativitas. Jika saya menggunakan kata demi kata, saya merasa bahwa ini akan menjadi sulit dipahami oleh pendengar terutama bahasa Indonesia, karena struktur bahasa yang tidak tepat dalam bahasa Indonesia. Jadi saya memilih mencari cara untuk menyampaikannya dengan memahami isi dari teks, bahasa sumber, dan saya jelaskan menggunakan bahasa saya sendiri, dan tetap memperhatikan makna serta pesan dari teks bahasa sumber. That's all from me. Thank you for listening. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menerjemahkan video TED yang berjudul Study Smarter No Harder oleh Kiki Fan. Di sini saya akan menjabarkan mulai dari strategis, teknik, dan tantangan. Strategi dalam penerjemahan, yaitu yang pertama strategi adaptasi budaya, yaitu menyesuaikan referensi, contoh, dan istilah agar relevan dengan budaya audiens target. Video TED ini mengandung banyak istilah dan contoh dari sistem pendidikan barat. Harus disesuaikan agar dipahami pelajar di negara lain seperti Indonesia. Contoh, SAT bisa diubah menjadi UTBK, midterm bisa diubah menjadi ujian tengah semester. Teknik penerjemahan yang pertama, adaptasi kultural. Menyesuaikan referensi budaya, istilah atau kebiasaan agar sesuai dengan budaya audiens target. Kiki Fan menggunakan contoh-contoh yang umum di sistem pendidikan barat. Dalam penerjemahan perlu menggantikan atau menjelaskan istilah seperti midterm, SAT, atau flashcard agar relevan untuk audiens Indonesia atau lainnya. Contoh, istilah final exam bisa disesuaikan menjadi ujian akhir semester atau UAS jika ditunjukkan untuk pelajar Indonesia. Yang kedua, teknik modulasi, yaitu mengubah sudut pandang atau cara pengungkapan tanpa mengubah makna. Digunakan ketika struktur atau logika kalimat dalam bahasa sumber tidak terasa alami dalam bahasa target. Contoh,
Studying longer doesn't always mean learning better. Bisa dimodulasi menjadi belajar lebih lama belum tentu membuat kita lebih paham. Tantangan dalam penerjemahan. Yang pertama, referensi budaya dan sistem pendidikan asing. Video TED menggunakan istilah dan contoh yang berasal dari sistem pendidikan barat seperti SAT, midterm, atau note card. Audiens dari budaya lain mungkin tidak familiar dengan istilah tersebut. Solusinya, gunakan strategi adaptasi budaya, misalnya SAT UTBK untuk Indonesia, note card atau flashcard, kartu belajar. Yang kedua itu istilah teknik psikologi pendidikan. Kiki menyebutkan teknik seperti retrieval practice dan space repetition yang tidak semua penonton awam paham. Istilah ini mungkin tidak punya padanan langsung yang lazim dalam bahasa sasaran. Solusi: gunakan strategi parafrase, yaitu menjelaskan makna dengan kalimat yang mudah dipahami. Contohnya, retrieval practice, latihan mengingat kembali tanpa melihat catatan. Sekian penjelasan mengenai analisis kami tentang video TED yang berjudul Study Smarter, No Harder oleh Kiki Fan.